Ya, kalau ibu usianya berapa? 55. Nah, udah udah putus harapan. Udah PNS Pak, dia udah PNS. Iya, masih PNS, masih aktif ya Bu? Iya. Nah, berarti sebentar lagi dapat hadiah ya, pensiun. Hadiahnya pensiun. Jadi teman-teman, kadang-kadang saya aneh ya, ketika ditawarkan untuk membuat mesin uang, itu mikirnya 1000 kali. Mesin uang apa? Buat warung apa? Buat gerobak bakso, misalnya gitu ya. Buat gerobak bubur ayam. Itu pakai duit nggak? Pakai duit. Paling modalnya 5 juta lah ya. Nah, mungkin dari hasil gajinya disisihin 500 selama setahun, bisa kan buat gerobak bakso. Setelah punya gerobak bakso, kita kerja nih 10 tahun, paling nggak punya 10 gerobak bakso. Kita cerita gerobak bakso aja lah ya. Satu gerobak bakso 1 bulan ya, bukan kita yang dorong sih, nanti kan ada orang yang dorong bagi hasil kan. Nah, 1 gerobak bakso 1 bulan bisa ngasilin 500.000 lah misalnya kan, punya 10 gerobak bakso. Artinya begini, kita itu harus pinter-pinter karena waktu berjalan, usia berjalan, lifestyle kebutuhan hidup meningkat. Kadang kita lupa menyisihkan sebagian uang kita untuk membangun aset, sibuk membeli liability, membeli kekerenan. Karena rumus dari Pythagoras itu gini, antara P sama R itu berbanding lurus, antara gaya dan tekanan, ya itu berbanding lurus. Makin banyak gaya, makin banyak tekanan. Makanya jangan banyak gaya, banyak tekanan, nanti tagihan sini, tagihan sini gitu ya. Udah deh. Nah, hari ini tadi saya bilang passive income. Siapa yang dapat passive income? Tadi pertama adalah mereka yang punya pensiun. Tapi kalau kita sudah hilang kesempatan untuk dapat pensiun karena usia, ya, berarti ada cara kedua. Kita membangun aset. Nah, membangun aset itu ya seperti tadi saya bilang, punya gerobak bakso bisa, atau kalau mau keren punya kontrakan kos-kosan. Ya, punya 10 pintu. Lumayan ya. 1 pintu di sini berapa kalau kos? 500. Ada ya kos-kosan di sini ya? Banyak. Iya, kalau 10 pintu dari cuma kalau buat kos-kosan ya Pak Taufik ya, cukup nggak 100 juta Pak? Nggak cukup ya, 10 pintu loh, miliar loh ya. Nah, artinya hanya mereka yang punya uang seperti itu. Oke, bisa nggak kalau kita nggak buat kos-kosan? Bisa, beli Indomaret. Ya, kalau kita beli Indomaret, beli franchise namanya ya, dapat nggak kita gaji? Udah dapat pensiun nggak itu? Dapat bagi hasilnya ya, sharing profit. Tapi yang seperti itu kan modalnya harus besar ya. Oke, yang pertama itu berarti kan kita bayar pakai waktu. Kayak Bu Haja kan dibayar pakai waktu. Yang kedua dibayar pakai uang buat aset. Nah, kalau kita mau ada yang cara cerdik, hari ini kita sebenarnya lagi ditawarkan untuk membangun aset sebenarnya. Apa yang tadi Bu Mai ceritakan itu adalah sebuah proyeknya, sebuah bisnisnya, di mana nanti kita akan diajarkan untuk membangun banyak aset-aset itu artinya sesuatu yang menghasilkan, itulah aset ya. Jadi kalau kita keluar duit, aset bukan? Hah? Bukan, liability, keluarin duit ya. Kalau aset itu masukin duit, nah itu ya. Maka kalau kita punya duit itu tanyakan sama duit,
need or want. Tahu need or want? Kepingin atau butuh. Nah, kalau belum kaya, udah deh gak usah kepingin. Asal handphone mah asal ada aja, yang penting bisa WA-an gitu ya, gak usah handphone harus Apple gitu ya. Motornya harus motor apa, Ninja gitu ya. Ya, oke. Nah, apa yang akan kita bicara hari ini adalah membangun aset pemakai, aset user. Contohnya dari yang diceritakan Bu Mai tadi, sebetulnya ini produk yang mau kita pakai semua. Dan saya tekankan bahwa produk yang sedang dibicarakan hari ini, Pak Topik ya, bukan produk kecantikan. Tuh mas ya. Jadi ini bukan untuk cewek ya? Iya. Jadi ini adalah produk kesehatan, bukan produk kecantikan. Cantiknya itu adalah bonus dari kulit kita sehat. Ya, banyak di luaran sana pengen cantik tapi ditutup-tutupin. Pakai apa ditutupin? Pakai merkuri. Tahu merkuri? Ya, pakai hidrokinon, ya, pakai steroid. Wah, itu cepat nggak putihnya? Putih, glowing langsungnya hitungan minggu. Tapi itu tidak menyehatkan kulit. Bahan yang dipakai itu namanya BKOB, bahan kimia obat berbahaya. Nah, hari ini yang dibicarakan Bu Mai itu adalah produk kesehatan kulit. Kalau yang sebelum ini kan ada produk untuk dimakan, namanya suplemen food. Ya, pernah dengar propolis? Iya. Ya, madu-madu gitu. Madu. Ada kopi-kopi sehat. Pernah Iya. ya? Terus ada spirulina, ada gamma, macam-macam. Itu adalah suplemen food untuk menyehatkan di dalam tubuh. Nah, ini namanya skin food, bukan suplemen food. Skin food untuk di luar. Nah, ya, untuk nyehatin di luar. Sekarang kita lihat nih. Kalau sakit mah berarti masalahnya di mana? Lambung. Ya. Kalau flek masalahnya di mana? Di Wajah. Gitu ya. Kalau bau badan masalahnya di mana? Di ketiak. Nah, ya. Kalau bengek masalahnya di mana? Di paru-paru. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini di luar. Nah, cuma bedanya kalau kita jualan produk yang eksternal itu bisa ada before after. Ya, before after. Pakai sebelum dan pakai sesudah. Tapi kalau yang suplemen food agak susah. Ya, tadinya bengek, sekarang nggak bengek. Susah ya kan? Masa bengek bisa dibuat-buat kan? Oke. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa produk kita ini bukan produk kecantikan. Hadiah dari menyehatkan kulit itulah cantik, gitu ya. Oke, ngerti ya? Jadi ini bukan produk wanita ya. Produk untuk semua. Siapa aja yang pakai, laki-laki, perempuan. Terus usianya dari bayi, anak-anak sampai dewasa. Nah, teman-teman harus tahu produk kita ini tidak ada aturan pakai, oke? Jadi nggak perlu tanya, Pak, nanti cara pakai gimana? Terserah. Ya, mau pakainya setiap habis mandi, bagus. Ya, mau pakai setiap kali kena air wudhu, boleh. Ya, mau pakai setiap mau tidur juga boleh. Mau pakainya tebel-tebel atau tipis-tipis, nggak masalah. Ya Pak, ini buat cowok nggak? Bagus, cowok itu yang perlu sebenarnya ya. Kalau cewek mah udah treatment, ya cowok perlu Pak, diglowingkan gitu ya. Baik, nah perlu teman-teman ingat bahwa jangan, saya share ya, jangan berkonsentrasi. Ini kalau kita konsentrasinya di kecantikan, maka di wajah aja. Padahal produk ini manfaat untuk di wajah cuma 10% loh. 90% lebih penting untuk tubuh. Maka produk ini harus ditaruh di rumah itu di 3 tempat. Ya, pertama di mana? Kamar mandi. Kamar mandi. Yang kedua, kamar, Di kamar tidur. tidur. Yang ketiga, di dapur. Iya. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak beli produk ini. Ya, kalau di kamar mandi di mana? Untuk di mana tuh? Di sini, ya. Untuk di sini, gitu. Ya. Masa disipak, Bu? Nanti kalau produk ini, Bu,
pada sini sama sini jangan di depan kantor. Ntar gak kerja bu. Gini ya. Di kamar mandi ya toh. Oke. Kalau di kamar tidur sebelum tidur tuh di muka aja ya. Nah sedangkan taruh di dapur di mana? Goreng-goreng bledor, kena minyak kan di dapur. Iya. Daripada pakai apa namanya? Odol gitu ya. Oke. Jadi produk kita sebetulnya bukan produk kecantikan. Teman-teman harus siap semua. Nah maka saya lihat ini produk semua orang pakai, semua orang perlu, dan ini perlu diketahui ini produk consumer good, tau kan produk consumer good? Produk yang habis dipakai terus beli lagi. Ya kayak Unilever tuh, kenapa sampai hari ini bisnisnya jalan terus? Karena consumer good, Pepsodent, Lifebuoy, terus Sunsilk gitu ya, Blue Band ya gitu. Itu produk habis dipakai. Produk kita habis dipakai nggak? Iya. Habis dipakai ya terus beli lagi. Maka dari itu apa yang harus kita bicarakan hari ini adalah kita membuat passive income. Passive income bagaimana caranya? Contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 orang. 15 orang pakai semua. Ya, pakai semua. Terus setiap satu orang yang pakai, ini gerobak bakso ya, ya kan? Saya punya berapa gerobak bakso?